Pertumbuhan ekonomi China sepanjang tahun 2022 ini tercatat 3%, meleset dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,5%. Berdasarkan data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2022 tercatat sebesar 2,9% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang terlemah dalam 40 tahun terakhir. Di samping 2020 yang harganya naik 2,2% akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan tersebut turun dari realisasi pada kuartal sebelumnya sebesar 3,9% year on year. Namun jauh di atas ekspektasi dan konsensus para analis sebesar 1,8% year on year. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi itu terjadi di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di negeri tirai bambu sejak akhir tahun lalu. Adapun pemerintah telah melonggarkan kebijakan pengetatannya sejak Desember 2022. Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi China tercatat stagnan 0%. Hasil tersebut turun dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,9% kuartal ke kuartal, namun tak seburuk proyeksi sebesar 0,8%. Kita masuk ke informasi berikutnya, yaitu Tencent, perusahaan game asal China, dilaporkan memecat lebih dari 100 karyawan. Hal ini terjadi karena karyawan-karyawan tersebut melanggar kebijakan perusahaan, dibawa ke polisi dan dinyatakan bersalah atas kasus penyuapan dan penggelapan. Tencent diketahui sebagai perusahaan pembuat game top dunia yang juga memiliki aplikasi populer WeChat. Namun, per November 2022 terjadi penurunan pendapatan kuartalan untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Perusahaan sendiri terdaftar di Bursa Hong Kong. Karyawan yang rata-rata dipecat dan melakukan korupsi berasal dari bagian PCG yang mengawasi konten keluaran raksasa itu dari berita hingga olahraga dan juga film. CEO Ponima memang memberi peringatan dalam rapat staf internal Desember dan mengatakan bagaimana korupsi di perusahaan itu mengejutkan. Sebelumnya, Tencent terpukul oleh tindakan keras regulator Beijing terhadap video game di mana otoritas meminta ratusan perusahaan menghapus konten berbahaya secara politik dari produk mereka dan memberlakukan pembatasan pada pemain di bawah umur untuk memenuhi tuntutan pemerintah. Demikian, Tencent telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dengan harga sahamnya yang hampir 2 kali lipat di Hong Kong sejak 28 Oktober. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo mengungkapkan daftar yang menjadi pasien internasional Monetary Fund terus bertambah. Kini sudah ada 47 negara yang meminta untuk diselamatkan. Jokowi menceritakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, tahun 2023 adalah tahun penuh kehati-hatian dan harus terus diwaspadai. Jokowi juga menambahkan negara yang tidak kena resesi pun warganya bisa seperti terdampak resesi. Sebelumnya, berdasarkan laporan IMF, sepertiga negara dengan ekonomi besar dunia akan mengalami resesi yang artinya sekitar 70 negara. Dan kini Jokowi menyebutkan 47 negara sudah menjadi pasien IMF di awal tahun 2023 ini. Jokowi pun juga mengenang situasi saat Indonesia masuk menjadi pasien IMF, di mana saat krisis moneter di tahun 1997 hingga 1998. Namun Jokowi tak menjelaskan secara eksplisit apakah Indonesia saat ini juga masuk ke dalam pasien IMF atau tidak. Yang jelas di luar 47 negara yang sudah jadi pasien IMF, masih ada negara lain yang mengantri untuk diselamatkan oleh IMF. Kita beralih ke informasi lainnya. Bunda-bundi, sekarang beli LPG 3 kg gak bisa di sembarang tempat. Dalam rangka penyaluran LPG 3 kg atau dikenal dengan LPG Melon, tepat sasaran pemerintah melakukan beragam upaya. Nah, salah satu upayanya adalah membatasi penjualan LPG 3 kg hanya melalui penyalur ataupun sub penyalur resmi Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina, Patraniaga Irto Ginting mengatakan bahwa penjualan LPG 3 kg di pangkalan resmi ke depannya bakal tercatat secara digital. Hal ini dilakukan supaya penyaluran LPG untuk orang miskin lebih tepat sasaran. Adapun dengan adanya pembatasan penjualan LPG 3 kg yang hanya melalui penyalur atau sub penyalur resmi Pertamina,
Maka demikian, penjualan LPG subsidi tersebut tidak bisa lagi dilakukan melalui pengecer. Sebelumnya, Arto mengatakan pihaknya saat ini terus menambah jumlah sub penyalur. Sepanjang 2022 saja misalnya, sudah ada 20.000 lebih sub penyalur LPG 3 kg yang resmi di seluruh Indonesia. Pemberian subsidi akan diarahkan menjadi berbasis penerima. Berbeda dari yang selama ini adalah berbasis barang. Rencana kebijakan distribusi LPG 3 kg bersubsidi tersebut tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF 2023.